Kak? Maksudnya gimana tuh Kak? Rizky MD masih ada nggak? Kak mau tanya Kak. Boleh boleh. Kak, berarti kalau aku misalnya mau ngonten di TikTok, aku kan merasa belum bisa ngomong ya. Oke. Itu awalnya gimana Kak ya? Terus apa aku harus buka akun baru lagi atau gimana? Kan untuk itu ada syaratnya untuk ngonten itu live itu. Oke. Ini kakak nanya untuk live atau konten nih? Untuk ya untuk ngonten kan syaratnya ngonten dulu kan Kak Oke, iya kalau mau iya iya. jualan. Oke. Jadi gini, Kak Fiami udah nentuin target marketnya belum? Mau ke Iya, siapa? aku baru mau aku targetin ke parenting, tapi parenting yang untuk agak dewasa ya, maksudnya untuk anak-anak yang udah mulai dewasa tuh agak Oke, berarti oke oke. harus ada Oh, umur berapa range-nya? remaja, ya Remaja. Oh, sekitar remaja. Oke ya oke. ya. Berarti produknya juga udah Mm-mm. ada yang untuk anak remajanya. Udah punya sendiri, Kak Via. Hmm, belum ada sih, cuma aku ada bayangan aja. Nanti aku apa japri ke kakak ya, Li ya. Oh, oke oke. Jadi berarti tadi intinya pertanyaannya cara bikin kontennya gitu. Maksudnya? Mm-mm. Awalnya ngontennya gimana sih ya? Aku juga belum, aku Oke. betul-betul gaptek Iya lihat iya. IRT Karena kak. kakak maunya parenting ke orang yang mau pakai produknya, berarti kontennya itu emang emang nggak nunjukin muka ya. Jadi bikin konten yang kayak tadi aku kasih tahu, yang cari template-nya di Canva. Nanti topiknya kakak cari di sini di ChatGPT misalnya kayak gini. Bentar. Bentar. Pakai ChatGPT aja ya. Misalnya remaja ya. Dulu ya. Misalnya gini. Aku pasti selalu carinya dari permasalahan dulu ya, karena ini yang akan lebih gampang masuk ke apa sih namanya? Ide kontennya, permasalahan yang sering dihadapi hadapi dihadapi oleh orang tua yang memiliki usia yang memiliki anak usia remaja. Nah, nih ya, nanti kakak dapet nih topik-topik apa aja yang paling sering gitu ya. Permasalahannya tentang perubahan emosi, sikap anak. Nah, ini dijadiin bahan konten ya. Misalnya kakak mau bahasnya yang nomor satu nih, perubahan emosi. Oke, dari sini. Baru kita minta buatin ide kontennya. Kita dulu sampai selesai. Oke, baru kita ya bentar, masih panjang. Nah, baru di sini buatkan ide konten topik dengan topik perubahan emosi nih, ya. Nah, udah deh ini tinggal di posting aja nanti kakak pak ambil templatenya, kasih deh nih, ya. Ini hooknya atau judulnya nih, ini baru ini isinya, ya. Isinya bikinnya slide boleh atau yang kayak tadi video bergerak-gerak juga boleh. Misalnya ini, aku ganti. Pokoknya kalau bikin konten parenting itu hindarin konten yang tulisannya banyak ya teman-teman, yang terlalu rame numpuk tulisannya kayak bikin kayak di Word gitu ya. Nah itu hindarin kayak gitu-gitu ya. Jadi teman-teman rangkum. Tuh misalnya perubahan emosi dan sikap anak. Nanti cari aja nih gambar teenager diganti ya. Ganti tuh sama gambar remaja gitu ya. Terus atau gambar orang tua sama anak juga boleh. Baru teman-teman nanti kakak tinggal masukin nih topiknya apa ya, apa yang dibahas gitu ya. Bentar nih masih nah nih, oh ini judulnya, sorry sorry. Nah nih,
Kenapa anak remaja tiba-tiba jadi sensitif kayak gitu ya? Cari nih topiknya, pembahasannya. Nah, tinggal taruh di sini deh. Tuh. Nah, itu yang caranya mentransfer antara ChatGPT-nya ke LinkedIn ini. Bukan, ini Belum. buat nyari ide kontennya Kak, apa yang dibahas. Oh, itu konten doang ini ya. Iya, betul. Baru abis itu tinggal pindahin nih ke Canva-nya. Topiknya apa aja. Jadi Kakak rangkum. Gitu ya, rangkum dulu apa yang dibahas, poin-poinnya. Jangan dibikin nempel cuman di copy tulisan gini teks aja yang banyak gitu ya, misalnya kayak gini. Gini ya, misalnya kayak gini. Penuh nih 1 sampai 2 di copy doang. Mana sih? Gimana sih? Nah, dulu ya nih, copy. Terus langsung kalian ke sini poin-poin. Kalau ini kan enak nih ada 1 gitu ya. Kedua gitu. Nah, kalau pokoknya hindarin aja tulisan-tulisan yang banyak, yang penuh gitu. Kayak gini misalnya. Ntar ya kita coba contohin biar teman-teman ada perbedaan, ada gambaran. Berarti bisa dipersingkat aja ya, Bi? Iya, Misalnya itu kan betul. tadi panjang sekali. Iya, jadi dirangkum. Itu poin-poinnya yang penting apa aja tuh dari topik tersebut yang mau dibikinin konten gitu. Emang konten parenting tuh nggak nunjukin muka kok. Kecuali nanti kakak mau live nih. Live-nya baru bisa tuh nunjukin muka. Kalau mau nunjukin muka silakan. Kalau nggak pun ya juga bisa ya. Cuman apa sih namanya? Maaf ya teman-teman. Ya, jadi nanti bawa dulu. Ya, jadi intinya poin-poin apa yang mau dibahas itu dirangkum dulu ya. Terus ditaruh tuh di Canva-nya. Gitu ya. Seperti itu. Jadi cari topiknya di ini aja, di ChatGPT atau Gemini Google aja bisa. Jadi emang nggak nunjukin muka. Kalau konten parenting itu nggak ada yang nunjukin muka. Baru kalau mau live boleh nunjukin muka kalau memang bisa. Kalau nggak bisa ya kakak bahas e-booknya aja. Kayak aku kalau lagi live nih ngeliatin tab kayak gitu juga boleh. Kalau ada tab, kalau nggak ada ya misalnya e-booknya atau apa yang dari handphone segala macem lah. Pokoknya banyak kok ya. Nah nanti kalau udah mau mulai live, aku kasih poin-poin apa aja yang mau dibahas. Gitu dari kontennya kakak. Tinggal kita bikin outline-nya dulu. Mulai dari kalau nge-live itu sebenarnya orang kan keluar masuk nih. Jarang banget orang yang nonton kita dari kita awal live sampai kita selesai. Ya kecuali memang kayak aku tutornya udah jelas gitu ya, dari sini kadang ada beberapa yang nontonin ngikutin dari awal sampai selesai, tapi itu sedikit lah ya. Rata-rata tuh orang keluar masuk, itulah kenapa kita ngomong harus diulang-ulang terus. Walaupun udah ngomong tadi ya tetap harus diulang terus karena orangnya itu tadi keluar masuk di live kita. Gitu teman-teman. Kalau live tuh maksimal berapa jam sih, Kak? Minimal maksimal. Nggak usah lama-lama. Sejam aja teman-teman ya. Sejam nih kalau teman-teman awal mau nge-live sejam aja. Yang penting cari jam konsisten dulu. Supaya kebaca algoritmanya TikTok. Kalau kita suka live di jam tersebut nanti dapat penonton tuh trafficnya datang. Gitu. Seperti itu ya. Tapi nggak usah lama-lama, pokoknya usahain sejam aja. Oke. Kan education aja kan, Kak? Iya, edukasi aja. Benar. Ada lagi nggak teman-teman yang lain? Oke, thank you, Kak. Iya, sama-sama. Yang lain gimana? Yang masih bingung? Ada yang mau nanya lagi? Siapa? Konten yang maksimal buat IRT sebagus seperti apa? Konten yang maksimal, maksudnya konten maksimal tuh gimana? Kak Rizky. Tergantung nih, konten itu isinya tergantung target market ya teman-teman dulu ya. Aku nggak bisa teman-teman nanya konten yang untuk maksimal buat ERT, target Kak Rizky buat ke siapa? Orang yang jual produknya lagi atau orang yang cuma mau pakai produknya? Itu udah otomatis 1000%, 100% berbeda ya. Jadi kalau teman-teman targetnya udah ke orang yang cuma mau pakai, jangan bikin konten edukasi produk digital lagi ya, link ID gitu-gitu nggak usah. Buat apaan, orang juga nggak butuh. Orang cuma butuh produknya, ya udah produknya aja. Maksimalin kasih tahu fiturnya atau edukasi tentang produknya itu.
gitu. Biar orang ngerasa butuh, biar orang ngerasa apa namanya, punya apa ya namanya ya, punya kebutuhan terhadap produk yang tadinya dia nggak tahu sama sekali, teman-teman. Kayak misalnya Worksheet kan ada, ya mungkin ada beberapa orang yang udah nggak dan udah tahu gitu ya, tapi masih banyak banget orang itu benar-benar nggak tahu, apalagi kita ngejualinnya file bener-bener file doang. Nah kalau kita nggak masuk ke kebutuhan orang, nggak masuk ke kebutuhan orang tersebut untuk bisa pakai produk kita, nggak akan tuh ngeklik, nggak akan dia mau beli produk kita. Tapi kalau dia dapat poinnya, manfaatnya ke yang bisa dirasain ke kehidupan sehari-harinya dia bisa aplikasikan ke sehari-harinya dia, manfaatnya pasti dia mau beli ya. Kayak gitu teman-teman, walaupun dia nggak butuh-butuh banget saat itu gitu. Seperti itu ya kurang lebih. Jadi teman-teman harus tahu tekniknya. Jangan lagi konten nempelin gambar worksheet doang, gambar produk doang tuh jangan. Yang ada konten teman-teman nanti di skip. Nah, untuk belajar kontennya nanti lagi ya. Aku ngebahas itu nanti di minggu ketiga ya. Tentang cara gimana biar kontennya teman-teman ditemuin sama orang lain, biar kontennya teman-teman FYP, biar kontennya nggak di skip sama orang. Nah, itu ya nanti aku bahas di, kan kalau minggu depan itu aku ngebahas tentang cara bikin buku dongeng. Nah nanti boleh nanti aku selingin dia sedikit-sedikit ngebahas tentang yang cara ngedit konten ya, cara ngedit konten, gimana CEO konten teman-teman didapetin dari orang lain. Aku ini nggak klik ya. Gitu ya. Jadi sampai sini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau nggak ada, aku rasa cukup kayaknya teman-teman. Kak, saya mau tanya Boleh, juga. boleh. Saya nanyanya kalau misalkan produk digital ini dijadiin produk fisik itu apa ada pelanggaran atau gimana, dan mengenai pemasarannya itu offline boleh nggak Kak? Oke. Sebenarnya itu balik lagi ke hak jual awal produknya sih. Kalau di situ udah ada hak jual kembali, mau di print lagi, dijualnya juga nggak masalah. Itu sih sebenarnya. Mau dijual dalam keadaan fisik ataupun digital itu udah ya emang udah dikasih lisensinya gitu teman-teman ke orang yang beli produknya. Kalau misalnya dijual fisik itu di print di print di kertas apa Kak? Kalau buku gambar worksheet itu pasti A4 standar aja ukuran A4. Kecuali kamu edit lagi ukurannya dirubah gitu. Tapi kalau ukuran standarnya standar kertas di A4 aja. Banyak kok yang jual file-file di Shopee tuh. Mereka print terus dijualnya dalam bentuk fisiknya. Jadi udah di print dulu. Gitu. Kalau teman-teman mau jual di Shopee juga boleh. Banyak banget tau yang jualin worksheet di Shopee tuh banyak. Tapi dia ngejualnya print. Yang udah di print. Nanti orangnya pilih. Nah, kalau teman-teman mau jualan kayak gitu, itu kesempatan teman-teman untuk nawarin produk digitalnya juga. Jadi nextnya dia nggak harus beli printannya lagi ke teman-teman, tawarin aja produk digitalnya gitu. Kalau memang teman-teman punya tujuan jual ke situ ya. Gitu. Kecuali buku dongeng. Kalau buku dongeng agak susah tuh buat di print. Kak, makasih banyak. Iya, sama-sama. Ada lagi nggak teman-teman sebelum kita sudahi live ini? Mau tanya satu kali Kak? Boleh, Kak. boleh. Jadi kita kan bisa jualan di link ID atau di Shopee gitu ya tentang e-booknya itu kan, PDF kan. Kalau Berarti di kita bisa, kalau di Shopee nggak bisa PDF. berarti di link ID ya? Kalau waktu itu Di aku link. udah pernah nyoba soalnya di reject produk aku karena dibilangnya produknya nggak jelas, nggak ada bentuk fisiknya gitu. Oh, oke. Berarti gini Kak. Berarti kita bisa copy paste dari sumber lain, kemudian kita bisa rebranding, terus kita bikin cover baru kayak gitu, bisa gitu ya Kak? Nah, itu tergantung dulu lisensi produknya. Betul. Misalkan nih tentang perumahan kan, Uh-uh. tentang tips-tips di rumah gitu kan bisa kita modif baru gitu kan. Tentang apa? Tentang tips beli rumah, lokasinya, jadi spesifik kayak gitu. Mungkin bisa di copy paste dari yang lain. Kalau itu ntar ya, kayak kemarin tuh aku ngeliat ada satu akun yang jualnya itu
dia tentang kos-kosan. Nanti coba ya aku cek dulu, Oh, dia ngasih kayak referensi kos-kosan, dia kasih listnya. Iya, itu di link oh ID. iya betul Nah, betul. itu dari link ID gitu bisa. Terus nanti misalnya kayak dia cuman butuh jasa kamu untuk Iya. ngecekin lokasi lah. Untuk Oh apa iya ya? iya iya. Nah, itu jasa sih sebenarnya, lebih ke jasa, tapi ada juga Iya tuh betul. yang jual kayak gitu. Nanti aku kasih deh referensinya. Kemarin aku lihat soalnya. Boleh nanti saya japri kakak Iya, boleh. iya, iya. Oke, makasih kak. Iya, sama-sama. Kalau jurusan perpajakan, sekarang bikin produk apa? Kalau jurusan perpajakan, maksudnya ini kuliahnya aja ya Kak Meta ya? eh Kakak kira-kira punya keahliannya apa nih di bagian perpajakan tersebut, punya keahliannya apa? Coba kita cek ya bareng-bareng deh. Coba lebih spesifik deh Kak Meta, perpajakannya tuh kayak gimana? Ini jurusan kuliahnya aja atau kerja? Kakak udah ada pengalaman di kerja di perpajakan, ada nggak pengalamannya? Siapa nih Kak Meta, Sagita? Bisa bantu jawab Kak? Atau lagi di jalan kali ya? Apa deh, aku coba cek. Ini sebenarnya teman-teman bisa cek juga nih dari ChatGPT. Jurusan perpajakan. Tapi seharusnya sih lebih spesifik lagi. Produk digital apa yang bisa saya jual jika saya lulusan tadi perpajakan ya. Pajakan. Oh, paling ini nih. Nanti aku kirimin ke Kak Meta ya. Kakak cek chat aku lagi ya. Nih kayak e-book panduan pajak, template, spreadsheet, tuh bisa ya, kursus, mini kelas. Rata-rata tuh pasti setiap kalian punya ada e-book yang ditawarkan atau kelas online. Gitu, karena emang itu salah satu jenis produk digital, teman-teman, ya. Jadi jangan ngerasa, enggak aku nggak bisa nih, kalau teman-teman males bikin e-booknya tuh cara paling gampang ngejualin ilmu kalian itu pakai mini kelas, kelas online. Nah, itu tuh udah paling gampang, ya. Nah konten edukasi ya, kalau ini buat membership nggak usah ya. Ini aja nih paling paling ini aja nih ya, template tuh yang paling memungkinkan, template sama ebook, template spreadsheet pajak sama ebook panduan pajak. Nah tapi balik lagi nih, pajaknya kemana, kan pajak tuh banyak ya sasaran targetnya ya. Coba nanti kakak info aja deh ke aku coba cek lagi ya. Mana sih namanya? Siap. Ada lagi teman-teman pengalaman pernah jadi accounting kah jurusan kuliah? Accounting. Jadi accounting, perpajakan accounting. Coba ya. Ntar ya, coba aku ya. Hubungannya ke accounting. Paling antara spreadsheet juga sih rata-rata tuh. Nah, nih template akuntansi. Tuh laporan keuangan tuh kalau kakak bisa bikin tuh, ya. Jurnal. Tuh ebook tuh pasti ada itu ya. Itu yang bisa dijual Kak. Nanti aku kirimin deh ini idenya ke chat ya. Kakak chat aku lagi aja ya. Siap. Oke. Ada lagi teman-teman, kalau nggak ada aku izin ya. Materinya sampai sini aja dulu. Nanti minggu depan aku coba bahas lagi deh. Aku kan minggu depan itu materinya tentang bikin buku dongeng. Nanti buku dongeng kan nggak terlalu lama tuh. Nanti aku coba kasih teman-teman ide untuk gimana cara ngedit konten, ngaplikasiin kontennya gimana, cara bikin kontennya dan segala macamnya. Oke. Thank you ya buat teman-teman yang sudah masuk masuk ke Zoom aku. Sampai ketemu lagi ya di Selasa depan ya teman-teman. Nanti chat lagi aja kalau ada yang masih kurang jelas. Rekaman ini akan aku share besok. Ya, besok aku baru kasih ke grup. Jadi teman-teman bisa aksesnya besok. Bye-bye teman-teman. Selamat malam. Selamat istirahat. Selamat malam Kak. Iya, Diam malam. Kak, terima kasih Iya, Kak. terima kasih.